Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Patroli Satsamapta Polresta Cirebon bergerak cepat mengamankan puluhan botol minuman keras berbagai merek, termasuk minuman keras tradisional. PSK Subsi PID Polres Tanah Karo Aibtu Budi Sastra Negara berhasil meraih juara 3 dalam kejuaraan fotografi kategori anggota Polri tingkat nasional. Puluhan anak-anak di kota Surabaya antusias mengikuti Outbound dan SAR for Kids yang diselenggarakan oleh Satsamapta Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur. Patroli Satsamapta Polresta Cirebon bergerak cepat menindaklanjuti aduan masyarakat yang diterima melalui media sosial. Petugas berhasil mengamankan puluhan botol minuman keras berbagai merek, termasuk minuman keras tradisional. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya cipta kondisi untuk menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polresta Cirebon. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni menyampaikan dalam razia pekat ini berhasil diamankan puluhan botol miras berbagai merek berikut miras tradisional. Sedangkan kepada para penjual miras diproses secara terpiring, salah satu upaya penegak hukum yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan. Razia miras ini merupakan bagian dari upaya Polresta Cirebon untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah hukumnya. Kombes Pol Sumarni menegaskan bahwa razia serupa akan terus dilakukan secara intensif oleh Polresta Cirebon dan jajaran Polsek. Pihaknya juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kondusivitas Kamtibmas. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat, Polsek Tanjung Pura Polres Langkat menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Dusun 5, Desa Pekubuan, Tanjung Pura, dan 1 pelaku diamankan. Polsek Tanjung Pura gerebek lokasi diduga sarang narkoba di Dusun 5, Desa Pakubuan, Tanjung Pura. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Dari penggerebekan ini juga ditemukan barang bukti berupa sabu, timbangan elektrik, plastik klip kosong, dan alat isap. 1 orang pelaku berinisial N, warga Tanjung Pura, sempat melarikan diri dengan menceburkan diri ke sungai, namun berhasil diamankan petugas. Kapolres Langkat AKBP David Rio Prasojo menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku narkoba di wilayah hukum Polres Langkat. Pihaknya akan tindak tegas setiap bentuk peredaran gelap narkotika. Langkat bersih dari narkoba adalah komitmen bersama. Kapolres menghimbau kepada warga, laporkan segera jika melihat aktivitas mencurigakan di sekitar Anda. Dari Humas Polres Langkat, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Berikutnya, pemirsa, Direktorat Narkoba Polda Riau menggagalkan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kampar. Total narkoba jenis sabu sebanyak 14,87 kg disita polisi dalam operasi ini. Wakapolda Riau Brigjen Pol Josi Kusumo menegaskan bahwa penindakan terhadap pelaku narkoba ini merupakan komitmen Polda Riau dalam upaya pemberantasan narkoba. Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yuda menjelaskan pihaknya menangkap 2 tersangka kurir narkoba ini di wilayah Kampar, Riau.
bertepatan di Hari Bayangkara ke-79 pada 1 Juli 2025. Dari pengungkapan kasus ini, barang bukti yang disita yaitu 15 paket sabu seberat 14,87 kg. Dua tersangka yang ditangkap adalah inisial S dan RAM. Kedua tersangka ditangkap di Jalan Cipta Karya Ujung, Kabupaten Kampar. Dalam pengungkapan ini, tim Ditres Narkoba Polda Riau juga mengamankan 1 unit mobil Toyota Innova, 3 unit ponsel, dan uang tunai 1,6 juta rupiah. Dari hasil interogasi kepolisian, kedua tersangka mengaku diperintahkan oleh MF untuk mengambil sabu dari Kabupaten Kampar untuk dibawa ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Hingga saat ini tersangka MF masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi juga melakukan pendalaman terhadap penerima narkoba di Kota Padang. Saat ini kedua tersangka ditahan di Mapolda Riau untuk pendalaman lebih lanjut termasuk jaringan di atasnya. Dari tim Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Jajaran Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur berhasil mengamankan 2 pelaku jambret HP yang diamankan polisi di Pos Lantas BG Junction, Surabaya. Keduanya diketahui belum lama keluar dari penjara. Tersangka MFR berusia 27 tahun asal Jalan Dupak, Surabaya yang berperan sebagai eksekutor. Dan AAP usia 18 tahun asal Jalan Tambak, Kecamatan Kerembangan, Surabaya berperan sebagai pengemudi atau jogi. Kapolsek Bubutan Polrestabes Surabaya Kompol Foni Fariski menjelaskan bahwa keduanya merupakan residivis dan baru saja keluar dari penjara. Kemudian mereka bersama-sama melakukan aksi jambret dengan mencari sasaran perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan press release yang mana kejadian ini baru terjadi malam kemarin, yaitu pada tanggal 7 Juli 2025. Dan paling mengirisnya lagi, ya, pelaku ini residivis baru 10 hari. Nah, dua-duanya baru keluar melaksanakan tindak pidana penjambretan yang mana kita kenakan pasal 365, yaitu inisial itu MFS dan AAP. Nah, kejadian ini terjadi pada pukul subuh, ya, jam 22 subuh, yang mana setelah melakukan aksinya, pelaku melarikan diri membawa barang bukti, kemudian dia kabur melawan arus sehingga bertabrakan dengan korban masyarakat yang mengarah kepada terjadinya TKP, sehingga korban mendapat kerugian kendaraan yang rusak gitu. Pada hari ini kita tampilkan untuk kendaraan pelaku juga mengalami kerusakan, namun ini akan menjadi hukuman, ya, mengingat kepada para tersangka ini baru keluar dari sel itu 10 hari. Nah, inilah kejahatan itu kejahatan yang dilakukan tersangka sudah Tuhan yang menghukumi, bahwa kalau kita terus melakukan kejahatan dan tidak sadar, ya, Tuhan akan menghukumnya berkali-kali sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dan kita berdoa semoga pelaku ini bisa sadar diri dan bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Oke? Ini kasus sebelumnya. Kasus apa? Kamu dulu. Kamu sebelumnya ditahan kasus apa? Jambret, Pak. Jambret juga. Kasus jambret juga. Dua-dua jambret. Kamu apa? Narkoba saya. Oh, ini 2 kasus jambret, kasus narkoba. Korbanmu siapa? Korbanmu siapa? Perempuan, laki-laki. Kamu jambret terakhir ini siapa? Laki-laki, perempuan? Laki-laki perempuan. Laki-laki sama perempuan. Iya. HP. Yang narik kamu siapa? Oh, Bu. Yang narik kamu itu, yang ngejar kamu siapa? Yang ngejar
mengejar korban, Bu. Yang mengejar, ibu. ya mengejar ibu-ibunya. Dari saksi melaporkan kepada Comment Center, kemudian Polsek Bubutan menindaklanjuti segera untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Oke. Mas, kalau beraksi memang malam hari, sasarannya perempuan gitu atau gimana? Untuk aksi malam hari, apakah targetnya perempuan apa bagaimana? Acak, Pak, targetnya, Pak. Targetnya acak. Ini targetnya apa? Orang yang menggunakan HP yang bagaimana? Yang ringan untuk diambil, Pak. Yang dia fokus Ringan yang ya. diambil itu gimana menurut? Maksudnya yang ringan gimana maksudnya? Yang bawahnya enteng. Maksudnya ya gimana? Apa? Kamu spesifiknya apa? Ya. Ya kalau bawah bisa diambil, Bu. Kayak enteng-enteng. Pegang. Oh, itu jadi pada di waktu di jalan handphonenya dipegang, tidak dilakukan diamankan di dalam tas, ya, lalai. Nah ini menjadi targetnya. Pernah sampai bawa sajam atau pakai kekerasan? Nggak pernah. Ada sajam, ada kekerasan lain-lain. Nggak pernah, Pak. Oh Kamu tidak pernah. perannya apa? Kamu sebagai apa peranmu? Joki, Pak. Joki. Kamu? Yang ngambil? Kamu yang ngambil. Pemetiknya kamu. Ah, Nah, pemetik. ini jokinya, ini pemetiknya. Dua-duanya baru keluar. Pertama ini kasus penjamretan juga, ini kasus narkoba. Berarti memang selama ini duet ini? Enggak, baru pertama kali. Loh, Kalau duet kalian baru. Kenal di mana? Kenal di mana? Kenal di mana? Hah? Di dalam tahanan? Saudara. Memang janjian mau jambret berdua? Iya. Wih, Dan dan ini juga latar belakang juga. Pertama pelaku atas nama MAP ini tidak lulus SD ya. Lulus SD aja ya. Iya, Pak. Dia lulus SD saja. Kalau ini? Ya, kalau ini lulus SMP kelas 2 saja. Ya ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk masyarakat untuk lebih fokus menyelesaikan pendidikan karena mempengaruhi psikologi kita. Ya, menyesal nggak kalau sekolah kamu nggak selesai? Iya. Ya, coba dulu kalau kamu selesai bisa bekerja kan? Pekerjaan kamu apa? Muli, Pak. Muli. Ya, Kamu visi kerjaan kamu jangan apa? Ini ya. Serabutan, Pak. Serabutan, pekerjaan serabutan. Duitnya buat apa? Pindo S1, S2. Hasilnya buat apa? Buat kebutuhan, Pak. Hasilnya jambret untuk apa? Kebutuhan sehari-hari. Hah? Belum dapat. Oh, belum dapat. Enggak, kalau sebelum-sebelumnya untuk apa? Yang dua itu. Kalau kamu untuk apa? Yang dua sebelumnya untuk apa kamu? Kamu pakai buat apa? Kebutuhan, Pak. Kebutuhan sehari-hari. Informasi berikutnya, pemirsa, Polri menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat pasca erupsi Gunung Lewotobi lagi-lagi yang terjadi pada 7 Juli 2025 lalu. Melalui Polres Timur, Polri menggelar kegiatan trauma healing bagi anak-anak korban bencana di tenda-tenda pengungsian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk memulihkan kondisi psikologis para penyintas, khususnya anak-anak yang terdampak langsung oleh dahsyatnya bencana alam tersebut. Inisiatif ini menegaskan komitmen Polri untuk selalu berada di garda terdepan dalam membantu masyarakat, tak hanya dalam penegakan hukum tetapi juga dalam aspek kemanusiaan. Kegiatan yang syarat makna ini dilaksanakan pada Selasa 8 Juli 2025. Lokasi yang dipilih adalah tenda pengungsian Konga, Desa Konga, Kecamatan Titehena, sebuah titik vital bagi para pengungsi. Personel Polres Timur yang dipimpin langsung oleh Kabak Ops AKP Ridwan secara aktif terlibat dalam sesi trauma healing yang difokuskan untuk anak-anak pengungsi dari Desa Nawakote, salah satu wilayah yang paling terdampak. Kehadiran para aparat kepolisian di tengah-tengah para korban memberikan secerca harapan dan rasa aman. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Polwan juga Pak Polisi yang sudah datang berkunjung kami di Puslap Konga. Dalam suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan, para personel Polres Timur berupaya keras menciptakan lingkungan yang positif bagi anak-anak. Mereka mengajak anak-anak untuk bermain, bernyanyi, dan berinteraksi positif, strategi yang terbukti efektif untuk mengalihkan ketakutan serta beban psikologis akibat bencana. Lebih dari sekadar permainan, kegiatan ini juga diwarnai dengan pemberian bingkisan snack kepada anak-anak. Aksi sederhana ini bukan hanya sekedar pembagian makanan, melainkan juga merupakan bentuk kepedulian dan cinta kasih yang tulus dari Polri.
Di tengah duka dan ketidakpastian akibat bencana alam, kehadiran Polri memberikan sentuhan kemanusiaan yang sangat berarti. Diharapkan melalui kegiatan trauma healing memulihkan semangat anak-anak yang sempat terenggut oleh bencana. Dari Polres Timur, Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.